Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ainun Aziza, NPM 1901011165 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ilmu Quran. Yang pertama ada ijaz Al-Quran. Jadi ijaz Al-Quran secara etimologi kata ijaz sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni ajaza, yang berarti melemahkan dan menjadikan lebih mampu. Sementara Ali Asbabuni mengatakan mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan seumpamanya suatu hal yang luar kebiasaan, keluar dari sebab-sebab umum yang diketahui oleh manusia. Yang selanjutnya ada macam-macam dari mukjizat. Mukjizat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada mukjizat material indrawi, dan yang kedua ada mukjizat imaterial logis dan kekal. Jadi pengertian dari mukjizat material indrawi adalah mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu merupakan jenis dari mukjizat material indrawi. Yang kedua ada mukjizat imaterial logis dan kekal. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan kekal berupa Al-Quran. Yang selanjutnya ada segi-segi kemukjizatan. Yang pertama ada mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Yang kedua ada mukjizat Al-Quran dari aspek sejarah. Yang ketiga ada mukjizat Al-Quran dari aspek ramalan masa depan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah mukjizat Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuan. Baik, untuk materi yang kedua ada materi nasik mansuk. Jadi secara etimologi nasik mansuk berasal dari akar kata nasak yang suku nan sukun. Nasik adalah isim fa'il dari nasak dan mansuk adalah isim maf'ulnya. Dalam bentuk masdar, nasuk berarti izalah dengan pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Kata nasik juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang selanjutnya ada macam-macam nasik dan masuk. Jika ditinjau dari keberadaan ayat dan hukumnya, dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada nas, tilawah, dan hukum. Yang kedua ada nas hukum tetapi tilawahnya tetap. Dan yang ketiga ada nas tilawah tetapi hukumnya tetap. Yang selanjutnya ada urgensi atau hikmah nas dan mansuk. Yang pertama itu nas mansuk sangat penting sekali dalam kajian Islam, terutama dalam bidang fikih, karena menyangkut ketetapan hukum, lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan kasus ayat-ayat yang terdapat pertentangan satu sama lain, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali dengan meneliti kronologi turunnya, mana yang lebih dahulu turun dibandingkan dengan yang lain, sehingga dapat ditentukan mana yang nas dan mana yang mansuk. Yang kedua ada nas mansuk ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan tasyri menuju kesempurnaan sesuatu dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga adanya nas dan mansuk ini juga memberikan keuntungan kepada umat Islam. Nas mansuk juga menjadikan batu ujian bagi umat Islam. Contohnya adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Baik, untuk materi yang ketiga itu ada qisas Al-Quran. Jadi qisas merupakan salah satu dari sekian macam aturan hukum hudud yang jelas aturan dan batasannya. Dalam bentuk pidana Islam sebagai sebuah aturan dalam bentuk publik, ia menjadi bagian dari tulang punggung terwujudnya ketentraman di dalam masyarakat, sebagaimana aturan-aturan hukum pidana atau hukum publik lainnya. Sebaliknya, apabila ia tidak berjalan efektif, maka masyarakat akan merasa tidak tentram dalam kehidupannya. Kisos yang berasal dari bahasa Arab, al-qisos bermakna yal'ala bil fa'il misla
fa'ala berarti melakukan seperti apa yang telah dilakukan pelakunya. Pendapat lain, kata qasas berarti al-musyawa wa al-ta'adul yang berarti sama dan seimbang. Juga dipahami dalam pengertian qata'a atau memangkas atau memotong. Dari pengertian kebahasaannya, qisas memiliki persamaan dengan istilah adil sebelumnya, yaitu sama dan seimbang, yang berarti bahwa qisas adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, juga untuk memangkas atau memotong tindak kejahatan tertentu agar tidak berulang-ulang. Dan karena dalam aturan terdapat pemotongan kehidupan atau hukuman mati, pelaku kejahatan yang tersebut bersalah. Baik, selanjutnya ada macam-macam dari qisas. Jadi menurut Abdurrahman Madsri dan Fauzan Al-Ansori dalam menjelaskan tentang macam-macam qisas, ada 2 macam. Perbuatan melanggar hukum yang akan dikenakan hukum qisas, yakni pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh atau pembunuhan tanpa hak. Dan yang kedua ada pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak. Untuk materi yang keempat itu ada materi tentang amsal Al-Quran. Jadi amsal Al-Quran adalah bentuk jamak dari kata matsal dan kata mitsal yang berarti misal, perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai dan bandingan. Sedangkan secara terminologi, amsal adalah suatu ungkapan perkataan yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu dari yang lain. Yang selanjutnya ada rukun dari amsal Al-Quran. Jadi rukun amsal atau tasbih ada 4. Yang pertama itu ada wajah syabbah, yaitu yang bersama-sama yang ada pada musybah dan musyabah bih. Yang kedua itu ada alat tasbih, yaitu kaf, mitsal, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna perserupaan. Yang ketiga ada musyabah. Musyabah sendiri adalah sesuatu yang diserupai atau menyerupai musyabah bih. Yang keempat ada musyabah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabah. Baik, selanjutnya ada macam-macam amsal Al-Quran. Jadi amsal Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada amsal Al-Quran yang jelas. Yang kedua ada al-amsalul kaminah. Dan yang ketiga ada amsalul mursalah. Yang materi selanjutnya itu ada hikmah dari mempelajari amsal Al-Quran. Jadi yang pertama itu ada mendorong agar orang giat beramal, melakukan hal-hal yang menarik dan dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Yang kedua ada menghindarkan dari perbuatan yang tercela yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Dan yang terakhir ada pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Baik, untuk materi yang kelima adalah materi tentang aksam dalam Al-Quran. Jadi aksam secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata qasam. Kata qasam memiliki makna yang sama dengan 2 kata lain, yaitu halaf dan yamin, yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan juga dengan yamin karena kebiasaan orang Arab ketika bersumpah saling memegang tangan kanannya masing-masing. Sedangkan secara terminologi, aqsamul Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian, yang dimaksud sumpah sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menguatkan pembicaraan. Yang selanjutnya ada tentang faedah aqsam dalam Al-Quran. Jadi
Kasam atau aksam sendiri merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Quran Al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Di antaranya ada yang mengukuhkan, ada yang mengingkari, dan ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah kasam dalam kalamullah guna menghilangkan keraguan, kelenyapan, kesalahpahaman, menegakkan hujah, menguatkan kabar, dan menerapkan hukum dengan cara yang paling sempurna. Baik, untuk materi yang keenam adalah jadal Al-Quran. Jadi, jadal merupakan salah satu tema dalam pembahasan dalam ilmu Al-Quran. Secara naluri, memang setiap seseorang mempunyai akal dan pemikiran yang berbeda-beda, sehingga menjadikan antara mereka saling mengutarakan dan mengungkapkan pemahaman mereka tentang sesuatu. Maka, jika apa yang disampaikannya berbeda-beda dengan yang lainnya, maka terjadilah perdebatan. Jadal atau jidal adalah pertukaran pikiran dengan cara bersaing dan berlomba-lomba untuk saling mengalahkan lawan. Baik, untuk materi yang terakhir itu adalah tentang peranan Israiliyat dalam tafsir. Jika ditinjau dari segi bahasa, kata Israiliyat merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyah. Bentuk kata yang dinisabkan pada kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Dalam deskriptif historis, Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, di mana keturunan beliau yang berjumlah 12 disebut dengan Bani Israel. Terkadang Israiliyat identik dengan Yahudi. Bani Israel merujuk kepada garis keturunan bangsa, sedangkan Yahudi merujuk kepada pola pikir, termasuk di dalamnya agama dan dogma. Dari segi terminologis, kata Israiliyat, walaupun mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya ulama tafsir dan ahli hadis mengemukakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Jadi, Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani serta selain dari keduanya yang termasuk dalam tafsir maupun hadis. Baik, itu tadi adalah beberapa materi tentang ulumul Quran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya mengungkapkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.